Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Pertarungan antara Tianxi dengan Jiang Churan kian memanas. Serangan demi serangan dilepaskan dan di akhir part sebelumnya, salah satu serangan lepas kendali dan menerjang menuju ke arah Yun Xiao. Yun Xiao tergopoh-gopoh dan dalam sekejap serangan itu sudah ada di depannya. Lantas apa yang terjadi? Bisakah Yun Xiao bertahan atau justru kepalanya meledak karena serangan itu? Kita akan cari tahu kisah hidup Tuan Muda Yun di part 92. Yun Xiao terkejut ketika melihat cahaya keemasan itu datang ke arahnya. Segera, mata iblis bulan menyala. Dia berkata pelan, "Teknik mata, matahari yang terkubur." Pemandangan di sekitarnya seketika berubah. Cahaya kemasan yang tajam perlahan meredup, sampai kemudian lenyap sepenuhnya. Sejatinya, serangan itu tidak akan bisa ditahan oleh Yun Xiao kalau serangan itu dalam kekuatan penuh. Untungnya, sebelum mengarah ke Yun Xiao, serangan itu telah mengenai beberapa pilar-pilar aula terlebih dahulu. Jadi pada akhirnya tenaganya hanya tersisa sedikit, sehingga Yun Xiao berhasil menahan serangan itu. Meski begitu Yun Xiao langsung muntah darah. Menggunakan mata iblis bulan untuk menahan serangan sekuat itu bukanlah perkara yang mudah. Pikiran Yun Xiao bergetar hebat. Dia menutup mata dan menekannya dengan telapak tangan. Dari kedalaman jiwanya, aura yang mengerikan menyebar tak terkendali. Aura itu tidak lain adalah mata iblis bulan. Kekuatan yang telah lama tertidur kini mulai menunjukkan tanda-tanda akan bangkit. Yaolong pun berseru dengan penuh keterkejutan. "Li Yun Xiao, kekuatan ini terlalu kuat. Bisakah kau menekannya?" Yun Xiao tersenyum pahit. "Apapun yang terjadi aku harus menekannya, bahkan jika aku harus membakar kekuatan jiwaku. Kalau tidak, kau dan aku akan binasa bersamanya." Tubuh Yaolong gemetar. Dengan segera dia membentuk segel tangan, dan tubuhnya mulai menyatu dengan jiwa Yun Xiao. Yun Xiao belum pernah merasakan ketidakberdayaan seperti ini. Musuh kuat mengintai di luar, sementara malapetaka juga mengamuk di dalam dirinya. Keduanya sama-sama membuat hatinya bergetar. Sementara itu, kini setelah menyatu dengan Yaolong, tubuh Yun Xiao mulai menunjukkan perubahan menjadi iblis. Pada saat yang sama, dia melepaskan teknik ilahi perluasan besar. Aura yang mengerikan di dalam jiwanya perlahan melemah dan akhirnya mereda. Kondisi Yun Xiao benar-benar tidak stabil, tapi entah bagaimana dia masih berhasil bertahan. Setelah Jiang Churan menghancurkan susunan senjata dengan satu gerakan, halberd milik Tianxi kembali ke tangan Tianxi. Tianxi melangkah maju dan mengayunkannya ke bawah. Kekuatan yang meledak bagaikan gunung yang runtuh, membuat seluruh dunia bergetar. Ekspresi Jiang Churan pun berubah drastis. Sekilas kepanikan melintas di matanya. Dia buru-buru menangkis dengan bilah perak di tangannya. Tapi bilah itu langsung patah di hadapan halberd, dan tubuhnya terpental. Wajah Jiang Churan pucat pasi. Cahaya keemasan dari halberd pun terus menyinari tubuhnya. Darah terlihat mengalir di sudut bibir Jiang Churan. "Semua akan segera berakhir." Tianxi tertawa puas. Dia melangkah maju sambil mengendalikan ruang. Halberd di tangannya terbang lurus ke depan saat dia mengejek. Bahkan seorang ahli puncak manusia pun hanya sampai sejauh ini. Aku benar-benar merasa kecewa. Halberd itu bersinar dengan lapisan cahaya keemasan. Karakter kuno mahal berputar tanpa henti. "Apakah kau sungguh kecewa?" Jiang Churan tiba-tiba tersenyum.
Cahaya keemasan Halberd di tubuhnya seketika lenyap. Pilah perak yang sebelumnya telah patah berubah menjadi sebuah simbol dan berdiri tegak di hadapannya. Melihat itu, hati Tianxi bergetar hebat. Dia kaget sekaligus marah. "Kau tidak terluka? Kau benar-benar menipuku." Jiang Churan dengan tenang berkata, "Aku kira pertarungan antara ahli puncak bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang kebijaksanaan. Atau jangan-jangan aku telah salah menilaimu." Mendengar itu Tianxi meraung, "Kau pengecut, kau harus mati." Namun semuanya sudah terlambat. Pilah perak Jiang Churan memancarkan kekuatan dahsyat. Jiwa badak kuno melesat keluar, meraung sambil menundukkan kepalanya. Tanduk peraknya terangkat untuk menahan serangan. Wajah Tianxi memucat. Dalam situasi hidup dan mati, dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada halberd miliknya. Cahaya kemasan membumbung, karakter kuno maha berputar liar, lalu menghantam lurus ke arah cula badak. Ledakan memekakkan telinga, mengguncang udara ketika kekuatan dahsyat itu meledak. Tianxi pun terpental, sementara seluruh aula besar hancur tanpa sisa. Bangunan runtuh, puing-puing berterbangan ke segala arah, lenyap ditelan oleh gelombang kehancuran. Yun Xiao turut tersapu. Dia tak mampu menahan diri. Tubuhnya terangkat dan terombang-ambing di udara. Kerikil yang terseret dipenuhi oleh kekuatan yang mengerikan. Seperti pecahan artefak tingkat tinggi, mereka menghantam tubuhnya bertubi-tubi, dan hal itu bagaikan hujan senjata. Kepala Yun Xiao terasa pening, dan titik-titik akupuntur di sekujur tubuhnya mengalirkan darah segar. Saat itu juga, rasa getir kembali menghantam Yun Xiao. Sama seperti kata pepatah, ketika para dewa bertarung, yang menderita adalah manusia. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau keadaan ini terus berlanjut, aku akan mati bahkan sebelum mata iblis bulan terbangun sepenuhnya. Tanpa ragu Yun Xiao mengeluarkan monumen dewa. Dia mengaktifkan wilayah bumi untuk membekukan ruang di sekitarnya. Lalu dia juga mengaktifkan wilayah angin yang berguna untuk menahan kerikil-kerikil yang berterbangan. Meskipun tubuhnya masih terangkat oleh sisa gelombang kejut dan juga kerikil-kerikil masih terus menghantamnya, namun tekanan yang ia terima telah jauh berkurang. Keadaannya itu setidaknya masih berada dalam batas kendali dirinya. Baru setelah itu Yun Xiao sempat melihat situasi yang ada di luar. Kini aula besar telah lenyap sepenuhnya. Mereka telah kembali ke bulan darah. Dan sebagian besar altar tertinggi telah hancur akibat benturan sebelumnya. Saat ini, halberd di tangan Tianxi jelas merupakan harta karun tertinggi yang memancarkan kekuatan yang ekstrim. Ketika kekuatan itu melemah, aura agung yang ada di sekitar altar pun sirna, menjadikannya tak berbeda dari bangunan biasa sehingga hancur dan runtuh seperti sebelumnya. Dan di saat itulah, ruang mural runtuh bersamaan dengan hancurnya aula. Sinar-sinar cahaya melesat keluar dari altar. Itu adalah orang-orang dari 7 negara adidaya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Tak ada yang paham apa yang baru saja terjadi. Yuzuo adalah orang pertama yang melihat Yun Xiao melayang di udara dengan tubuh penuh luka. Dia tersentak. Dia mengira bahwa Yun Xiao terluka karena melawan Tianxi. Semua orang dari keluarga Long saling berpandangan dengan wajah kebingungan. Lalu di antara mereka juga terlihat ada beberapa anggota dari kota bulan merah. Mereka terlihat lega ketika melihat Jiang Churan yang berdiri di kejauhan.
Dengan segera mereka bergegas ke arah Jiang Churan. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa selama mereka bersama dengan Jiang Churan, maka mereka akan aman. Tapi pemikiran itu salah. Tiba-tiba aura kuat terpancar dari tubuh Jiang Churan, mendorong mundur semua orang yang mencoba mendekatinya. Dan pada saat itu, orang-orang lain sadar akan keberadaan Jiang Churan. Jantung Beiming Tongfang pun bergetar hebat. Aura Jiang Churan menjulang bagaikan gunung raksasa. Hanya dengan memandangnya saja, itu sudah cukup membuatnya merasa takut. Dan sesaat kemudian, semua orang akhirnya paham bahwa yang melawan Tianxi bukanlah Yun Xiao, melainkan Jiang Churan. Yuzuo dan yang lain menyadari kenyataan pahit ini. Sebelumnya mereka berpikir bahwa Yun Xiao lah yang melawan Tianxi. Tetapi ternyata bukan Yun Xiao melainkan Jiang Churan, yang artinya kekuatan Tianxi bukanlah sesuatu yang bisa mereka remehkan. Kalau yang melawan Tianxi adalah Yun Xiao, mereka masih bisa sedikit tenang. Namun kenyataan ini menampar mereka. Seketika keberanian mereka menghilang. Dan kemudian terdengar teriakan dari Jiang Churan. "Semuanya segera mundur dari sini!" Teriakan itu menghancurkan pemikiran semua orang. Tak ada seorang pun yang berani menunda. Mereka segera terbang menjauh menuju titik awal mereka masuk. Begitu mereka melewati batas, maka mereka langsung dipindahkan kembali ke padang pasir yang ada di alam ilahi, serta meninggalkan bulan merah. Sementara itu, saat ini, Yun Xiao setelah menstabilkan lukanya, dia berubah menjadi kilatan petir dan berusaha melarikan diri bersama dengan yang lain. Namun, suara sedingin es terdengar di telinganya. "Kau tidak bisa pergi." Saat tubuhnya berubah menjadi petir, sebuah kekuatan menguncinya, membuatnya tak mampu bergerak. Jiang Churan mendengus. Bilah perak terayun ke udara, menjelma menjadi naga perak yang menembus langit dan memotong kekuatan yang menyegel Yun Xiao. Dalam sekejap, langit dipenuhi oleh cahaya perak. Melihat semua itu, para martial Sovragen terlihat pucat pasi. Meski tak tahu siapa yang bersembunyi di dalam kehampaan, tapi mereka sadar bahwa sosok itu adalah eksistensi yang mustahil untuk diganggu. Tanpa menunggu, mereka melarikan diri sejauh mungkin. Cahaya perak kini memotong segel di tubuh Yun Xiao, dan akhirnya dia bisa kembali bergerak dengan bebas. Yun Xiao dengan segera mundur. "Sudah kukatakan, kau tidak boleh pergi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Suara Tianxi kembali menggema. Cahaya perak di langit menghilang seketika, seolah tak pernah ada. Tubuh Yun Xiao bergetar hebat, mengubah langit dan bumi, memutarbalikkan waktu dan ruang. Itu adalah kemampuan ilahi dari mata iblis bulan. Kekuatan Tianxi setara dengannya, jadi tidak mengherankan kalau Tianxi mampu melakukan gerakan ini. Kekuatan tak tertandingi turun dari langit. Transformasi petir dari Yun Xiao seketika runtuh. Dadanya terasa dihantam dengan keras dan tubuhnya terlempar hingga akhirnya menghantam altar. Tianxi sama sekali tidak peduli pada orang lain. Dan dalam waktu singkat, semua martial Sovragen kini telah melarikan diri. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Matanya seolah hanya tertuju pada Yun Xiao. Melihat semua itu, ekspresi Jiang Churan semakin serius. Dia merasakan fluktuasi spiritual yang jauh luar biasa di langit. Kini langit menghitam pekat seperti tinta, seolah menelan seluruh cahaya dan membuka jurang tak berdasar. Tiba-tiba, setitik cahaya biru menyala di angkasa, menyerupai kunang-kunang.
perlahan membesar hingga kemudian seukuran kepalan tangan, membentuk bunga berwarna biru yang sedang mekar dengan sempurna. Warnanya jernih, berkilau seperti kristal, indah melampaui kata-kata. Cahaya itu seolah berasal dari dunia lain yang perlahan turun dari langit. Seluruh dunia seakan terdiam, hanya bunga kristal biru yang jatuh perlahan di dalam keheningan. Kegelapan di langit berangsur-angsur memudar di bawah cahaya bunga itu. Kemudian, sosok Murongzu pun tersingkap. Sumbernya ternyata berasal dari cahaya biru di dahinya. Saat menatapnya dengan seksama, bentuk cahaya itu sulit untuk ditangkap oleh mata. Yang terasa hanyalah keindahan dan spiritualitasnya yang seolah-olah memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Gaomang milik Jiang Churan melayang tepat di hadapannya dan perlahan memulihkan ki spiritual miliknya. Benturan dahsyat sebelumnya telah menguras sebagian besar energi dari Gaomang. Senjata suci semacam ini memang memiliki kesadaran spiritualnya sendiri, sehingga mampu menyerap energi langit dan bumi untuk memulihkan diri. Tianxi kini tampak menundukkan kepala. Tatapannya kosong tanpa ekspresi. Namun Jiang Churan merasakan sepasang mata yang tajam sedang mengamatinya. Perasaan itu jelas berasal dari bunga cahaya biru yang ada di dahi Murongzu. Jadi itu adalah totem klan mata, Tianxi. Jadi kau turun ke dunia fana dalam wujud seperti ini, kata Jiang Churan. Tianxi mendengus. Aku adalah eksistensi tak kasat mata. Soal totem, Yue Tong dan aku hanya saling memanfaatkan, tidak lebih. Mendengar itu, Jiang Churan menjawab, itu teori yang menarik. Aku ingin mendengarnya. Tapi Tianxi tertawa dingin. Tidak perlu. Tuan Kota Bulan Merah, kau telah menaikkan duel ini ke tingkat kecerdikan. Sekarang aku mempercayainya. Kau hanya berusaha mengulur waktu agar senjatamu dapat memulihkan diri. Jiang Churan tersenyum tipis sambil berkata, aku tidak menyangkal kemungkinan itu, tetapi rasa penasaranku memang benar. Tianxi lalu kemudian berkata, kalau memang begitu, maka bawa saja rasa penasaranmu ke liang kuburmu. Tianxi kini berdiri tegak di udara. Seketika tanah bergetar hebat. Bangunan-bangunan kuno di sekitarnya runtuh satu persatu. Lalu dari reruntuhan itu, sosok-sosok raksasa bangkit dan melangkah keluar. Mereka seperti makhluk yang dipanggil kembali dari alam kematian. Ekspresi Jiang Churan berubah drastis. Ratusan ribu sosok besar memiliki bentuk dan ras yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu sepasang mata iblis bulan. Aura yang memancar dari tubuh mereka menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka dulunya adalah penguasa 9 surga, atau setingkat dengan Martial Sovereign. Ini ilusi. Pasti ini ilusi, gumam Jiang Churan, tapi wajahnya tampak serius. Meski dia tahu bahwa apa yang dihadapannya itu adalah ilusi, tetapi semuanya terasa sangat nyata untuk disebut ilusi. Aura dari setiap mata iblis bulan benar-benar terasa berbeda. Kemudian sinar cahaya keemasan jatuh dari langit, menyinari seluruh mata iblis bulan itu. Tianxi mengangkat halbertnya tinggi-tinggi, lalu cahaya biru yang menyelimutinya membuatnya dipenuhi oleh aura suci. Setelah tubuh fisik Murongzu terluka, Tianxi sadar bahwa mustahil untuk menundukkan Jiang Churan hanya dengan kekuatan fisik. Dia tak punya pilihan lain selain menggunakan seluruh kekuatan sejatinya. Dia membuka mulutnya sedikit dan berucap pelan, "Bunuh."
Akhirnya semua bayangan itu yang sebelumnya disinari oleh cahaya keemasan langsung meraung. Mereka menyerbu ke depan, bertekad mencapik-capik Jiang Churan hingga hancur. Keringat dingin mengalir di dahi Jiang Churan. Adegan itu terlihat begitu nyata. Jiang Churan tak bisa mengabaikan mereka. Namun, bila dia menghadapi mereka secara langsung dan terperangkap di dalam pertempuran tanpa akhir, kematian juga akan menanti dirinya. Tapi anehnya, di ambang keputusasaan itu, pikiran Jiang Churan justru menjadi jernih. Pisau perak Gaomang di tangannya kembali berubah menjadi bola berongga. Dia menggenggamnya di telapak tangan. Matanya sedikit terpejam, seolah tengah merenung. Cahaya biru di dahi Murongzu berkedip tanpa disadari. Dia tampak bingung ketika melihat tindakan dari Jiang Churan. Kini tangan kiri Jiang Churan tiba-tiba menepuk Gaomang, menghasilkan bunyi yang tajam. Setiap tepukan memunculkan bayangan badak kuno. Kecepatan pukulan itu juga semakin meningkat, membentuk ritme yang teratur. Pada saat itu, raungan pertempuran dari para bayangan seakan lenyap. Antara langit dan bumi hanya tersisa suara tepukan yang berat dan berulang. Suara itu menghantam langsung ke relung jiwa setiap orang yang mendengarnya. Wajah Tianxi menjadi gelap. Cahaya biru di dahinya berkedip tak menentu. Dia tak percaya dengan hal itu. Sementara pada saat yang sama, para prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya pun berhenti di tempat, seolah tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Salju turun di gurun barat. Matahari dan bulan bersemayam di gunung Suanmang. Hanyan dari gunung timur meminjam angin dan guntur dari luar 9 surga. Jiang Churan melantunkan bait puisi itu dengan suara dingin. Gaomang di tangannya bergetar hebat, mengeluarkan dengungan. Dalam sekejap, sebuah sungai perak seolah jatuh dari 9 langit. Ekspresi Tianxi mengeras. Dia telah membaca niat dari Jiang Churan dengan jelas. Serangan ini dimaksudkan untuk menghancurkan seluruh tekniknya dengan satu pukulan dan memaksanya untuk memasuki pertempuran terakhir antara hidup dan mati. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bertindak sesuka hati? Tianxi mengangkat tombaknya. Satu persatu karakter Kunomaha muncul, berputar di sekitar tubuhnya, lalu kemudian menyatu, membentuk pesona melingkar berwarna emas. Selama ia mampu bertahan dan mempertahankan situasi saat ini, kemenangan tetap akan berada di tangannya. Dia tidak perlu terlalu terburu-buru. Puluhan ribu cahaya perak melesat turun dari langit, menghantam penghalang emas tanpa henti. Pada saat yang sama, para bayangan di bawah meraung penuh amarah. Satu persatu dari mereka melesat ke udara, memaksa aura mereka ke batas ekstrim. Tanpa ragu mereka membakar kekuatan jiwa dan menerjang ke arah sungai pedang perak. Ledakan terjadi berturut-turut. Setiap ledakan menghantam Jiang Churan dengan serangan balik yang mengerikan. Sekuat apapun Jiang Churan, tubuhnya tetap tak akan mampu menahan siksaan semacam ini. Jiang Churan segera membalikkan tangan kirinya. Cahaya merah tua menyala. Pupil mata Tianxi langsung mengecil. Di dalamnya, cahaya itu tampak seperti sebuah segel giok merah tua. Ukiran gunung, sungai, burung, dan binatang buas terpatri di permukaannya. Semua itu kini hidup dan berputar mengelilingi segel itu. Bagian bawah segel itu halus tanpa pahatan. Di tangan Jiang Churan, segel giok berubah menjadi kekuatan telapak tangan yang menghantam ke depan. Sebuah karakter Kunomaha raksasa tercetak di langit, menyebar dan menekan udara di sekitarnya. Dentuman terdengar.
Gunung, sungai, burung dan binatang buas terbentuk sepenuhnya, melahap para bayangan mata iblis bulan dari segala arah. Dan sesaat kemudian, segel giok itu terbalik. Jiang Churan memaksakan energi terakhirnya untuk meledakkan mereka ke arah penghalang bola emas, tempat di mana Tianxi bertahan. Karakter kuno Maha dan dunia perak saling tumpang tindih. Retakan mulai terdengar jelas dari penghalang bola emas. Wajah Tianxi kini berubah drastis. Dia menuangkan seluruh energinya ke dalam tombak miliknya. Namun tetap saja, hal itu tak mampu menahan tekanan yang diberikan Jiang Churan. Boom! Penghalang emas itu akhirnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi ribuan titik cahaya yang perlahan memudar di langit malam. Pantulan cahaya itu membuat wajah Tianxi tampak pucat pasi. "Sudah berakhir, Tianxi," kata Jiang Churan yang mendengus dingin. Dia menerjang maju. Gaomang yang ada di tangannya menghancurkan pertahanan cahaya dari halberd yang tersisa. "Jangan!" Yun Xiao tiba-tiba berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema. Tapi sayang, semua sudah terlambat. Saat ini, pedang perak Gaomang menembus tubuh Tianxi. Segalanya terdiam. Waktu seolah terhenti. Para bayangan mata iblis bulan berdiri terpaku. Pandangan mereka terlihat kosong. Tubuh mereka mulai melemah, lalu perlahan menghilang satu persatu. Namun, perasaan tidak nyaman menyeruak di hati Jiang Churan tanpa alasan yang jelas. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Saat ini aura Murongzu kian melemah. Matanya mulai menutup. Kekuatan dari Gaomang bilah perak memang cukup untuk menghancurkan tubuh fisik terkuat sekalipun. Cahaya biru di dahi Murongzu juga berdenyut semakin lemah, seolah bisa padam kapan saja. Apakah semuanya telah berakhir? Pertanyaan muncul di benak Jiang Churan. Tapi tiba-tiba sebuah suara samar bergema di dalam hatinya. Ya, semua telah berakhir. Jiang Churan terkejut. Hawa dingin merambat dari ujung kepala hingga telapak kaki. Matanya terbelalak dipenuhi oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Rasa sakit yang tak masuk akal muncul dari dadanya. Dia menunduk. Dia melihat sebuah senjata tajam menancap tepat di jantungnya. Itu adalah bilah perak Gaomang miliknya sendiri. Tebasan barusan murni adalah gerakan bunuh diri. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Keringat dingin mengalir di dahinya. Rasa sakit yang hebat meledak dari jantungnya. Aura yang sebelumnya berada di puncak seketika runtuh. Pada saat yang sama, aura Tianxi yang sebelumnya melemah bangkit dan menghantamnya, menamparnya hingga terlempar jauh. Bunga biru di dahi Tianxi perlahan membesar, menutupi separuh wajahnya. Dari bunga itu terpancar energi yang tak terbatas, membalikkan waktu dan ruang, menembus masa lalu dan masa kini. Jiang Churan dengan segera menstabilkan tubuhnya. Dia segera menarik bilah Gaomang keluar dari jantungnya. Darah menyembur deras, tapi dengan segera terhenti karena dia membuat beberapa segel di tangannya. Dengan ketangguhan dari tubuh fisiknya, tusukan di jantung itu bukanlah luka yang fatal. Tapi setelah serangan putus asa terakhir itu, kekuatan Yuannya benar-benar terkuras. Selain luka fisik yang parah, kini dia bahkan tidak lagi punya kemampuan untuk melawan Tianxi. Apa yang baru saja terjadi? Aku jelas-jelas menusuk tubuhmu. Wajah Jiang Churan memucat. Tapi Tianxi tampak tertawa. Semuanya sudah berakhir. Kau tak perlu tahu apapun.
Bunga kristal biru di dahinya perlahan mengecil setelah melepaskan kekuatan spiritual yang luar biasa dan kembali ke bentuk semula. Dia kini mengangkat tombaknya, melangkah maju, dan mengarahkan tombak itu lurus ke arah Jiang Churan. Sementara itu, di dalam altar, Yun Xiao sedang menanggung penderitaan yang amat mengerikan. Dia telah memaksakan aliran esensinya untuk menerobos ranah martial Sovereign. Akibatnya hukum langit dan bumi runtuh, menghantam tubuh emasnya tanpa henti. Tubuh emas yang sebelumnya tak terkoyak kini mulai retak dan hancur sedikit demi sedikit. Melihat semua kejanggalan ini, Yao Long berseru, "Li Yunxiao, apa yang sedang kau lakukan?" Kini darah menyembur dari tubuh Yun Xiao. Titik-titik akupuntur utamanya hancur satu persatu di bawah tekanan hukum langit dan bumi. Menahan rasa sakit yang melampaui batas, Yun Xiao bangkit berdiri. Matanya nyaris keluar dari tempatnya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Sialan, kau tak pernah mengatakan hal yang baik. Kali ini, kau benar. Aku akan meledak." Yao Long terkejut. "Apa yang kau bicarakan? Bertahanlah. Jangan lupa, kau adalah penguasa bela diri tak tertandingi Gu Feiyang." "Ah, kurang ajar. Kenapa kau baru mengatakannya saat membawa sial?" Amarah Yun Xiao meledak, tapi keganasan dan dingin di matanya justru semakin dalam. Pada saat yang sama, Yao Long merasakan hawa dingin merayap di dalam jiwanya. Itu adalah eksistensi yang sepenuhnya asing dan menakutkan. Semua terasa seperti binatang buas kuno yang telah tertidur lama, dan kini perlahan bangun. Kemudian, suara Yun Xiao terdengar dingin, namun amat tenang. "Yao Long, apa kau takut mati?" Yao Long terkejut. "Aku saat ini hanyalah roh. Aku sudah mati entah berapa tahun yang lalu. Apa yang perlu kutakuti?" Sudut bibir Yun Xiao terangkat tipis. Senyum samar muncul di wajahnya. "Kalau begitu, berjudilah denganku kali ini. Jika kau mati di sini, jiwamu akan benar-benar hancur dan tercerai-berai." Mendengar itu tubuh Yao Long bergetar. Api panas menyala dari kedalaman jiwanya. "Li Yunxiao, apa kau sudah gila? Kau benar-benar membakar jiwamu sendiri kali ini." Yao Long tampak penuh dengan kengerian. Tapi wajah Yun Xiao memancarkan kegilaan. "Jika aku mati, apa artinya jiwaku masih utuh atau tidak?" Tapi Yao Long membantah. "Kau mengembangkan teknik ilahi perluasan besar. Mungkin masih ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Kenapa kau melakukan ini?" Tapi Yun Xiao menjawab, "Tidak perlu." Tubuh Yao Long bergetar hebat. Di satu sisi, api yang membakar jiwanya mengancam keberadaannya. Di sisi lain, aura yang mengerikan dari kedalaman jiwa Yun Xiao akhirnya menerjang tanpa kendali. Pada saat itu, kekuatan dalam tubuh Yun Xiao melonjak liar. Jiwa dari dua kehidupan terbakar di dalam api karma. Pupil mata yang menyerupai bulan perlahan terbuka, memancarkan cahaya ganas yang tak tertandingi. "Yun Xiao, hentikan. Kalau jiwamu hancur, maka aku juga akan lenyap." Yun Xiao berkata, "Itulah sebabnya aku memintamu untuk patuh." Mata Yun Xiao memancarkan cahaya menyilaukan. Kekuatan spiritual yang amat besar meledak keluar dari altar, dan dalam sekejap mengguncang langit dan bumi. Di kejauhan, Tianxi memegang halberd miliknya. Dia berniat untuk memenggal kepala Jiang Churan. Namun sebelum dia melakukan itu, dia merasakan sesuatu dan dia sangat terkejut. Dia tahu
Saat ini mata iblis bulan mulai bangkit. Dan kalau dia tidak segera menghabisi Jiang Churan, maka masalah akan berlipat ganda. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghabisi Jiang Churan. Maka, tanpa ragu, Tianzi melesatkan halberd miliknya dan menusuk kepala Jiang Churan. Dalam sekejap, aura kehidupan Jiang Churan menghilang. Akhirnya, Tianzi menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa dia telah melenyapkan ancaman terbesar. Tetapi sesaat kemudian, matanya terbelalak. Jiang Churan yang seharusnya sudah tertusuk oleh halberd miliknya, tiba-tiba menghilang. Aura Jiang Churan yang menghilang bukan tanda bahwa dia telah mati, tetapi dia telah dipindahkan. Apa? Ilusi? Bagaimana mungkin? Bahkan aku pun tertipu. Wajah Tianzi berubah menjadi tegang. Dia mengangkat tombaknya, mengamati sekitar dengan waspada penuh. Tiba-tiba kekuatan spiritual yang amat besar turun dari langit. Di dalamnya terkandung raungan dan amarah tanpa batas, seolah hendak menghancurkan segala sesuatu. Jantung Tianzi bergetar hebat. Dengan ayunan tombaknya, karakter kuno Maha melesat keluar dan kembali membentuk penghalang emas, menahan serangan mental itu. Namun keterkejutan semakin dalam. Penghalang emas kini justru tergerus oleh kekuatan spiritual lawan. Mustahil. Siapa itu? Apakah itu Li Yunxiao atau Yue Tong? Tianzi pun bingung dan waspada. Kekuatan spiritual itu setajam mata iblis bulan, tetapi tidak memiliki aura dari mata iblis bulan yang ia kenal. Malahan, aura itu justru terasa seperti milik Yunxiao. Saat ini, di langit, di atas altar kejauhan, sebuah sosok perlahan mengembun. Dengan satu langkah, dia tampak dekat sekaligus jauh. Bersamaan dengan kemunculannya, suara puitis jatuh perlahan dari langit. Senyum menembus angin dan awan ribuan tahun. Dunia terbang dan bersinar, menembus masa lalu hingga masa kini. Di atas altar, Jiang Churan menatap sosok itu dengan sorot mata yang rumit. Dia segera menelan beberapa pil obat, lalu duduk bersila. Kedua tangannya membentuk rangkaian segel di hadapannya. Sementara itu dia mulai menyesuaikan aliran nafas dan sirkulasi energi. Pedang perak gaumang hampir setara dengan kekuatan roh sejati, sehingga dampaknya di dalam tubuh sungguh menghancurkan. Sekalipun dia berhasil bertahan hari ini, jalannya untuk kembali ke ujung dao bela diri sejati hampir tertutup. Saat ini Tianzi yang ada di kejauhan terkejut. Dia berseru, "Li Yunxiao, dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana mungkin kau bisa menekan kehendak Yue Tong?" Yunxiao menjawabnya dengan suara dingin. Orang yang akan mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Sosoknya sepenuhnya terwujud. Wajahnya tampak garang dan menakutkan, dipenuhi oleh tekad yang membara. Kedua matanya seperti mata iblis bulan, seolah-olah mampu menembus ruang dan waktu. Wajah Tianzi semakin membeku. Dengan suara dingin dia berkata, "Sekalipun mata iblis bulan telah terbangun, bagaimana kau bisa melawanku dengan basis kultivasimu saat ini? Bagaimana mungkin belalang mencoba menghentikan kereta perang? Berhentilah bercanda." Dia menunjuk ke depan. Penghalang emas langsung runtuh dan tombaknya berubah menjadi cahaya tajam yang langsung turun dari langit. Meskipun Yunxiao punya kekuatan dari mata iblis bulan, sejatinya perbedaan basis kultivasi di antara mereka tetap tak terjembatani.
Tianxi sama sekali tidak gentar. Bahkan tatapannya justru dipenuhi oleh kegembiraan. Sempurna, ini justru akan menghemat banyak tenagaku. Namun wajah Yun Xiao tetap tenang hingga menimbulkan rasa gentar. Pola-pola aneh mulai muncul di kedua matanya. Pola itu menyerupai matahari yang kini tampak membara. Dengan suara lirih dia berkata, "Teknik mata, matahari terkubur." Di bawah tatapan itu, tebasan emas tampak seperti tersulut oleh api. Bahkan sebelum mendekat, cahaya itu telah menguap dan terhapus sepenuhnya. Ekspresi Tianxi berubah sejenak, tapi dia dengan segera mencibir. "Naif, kau tidak akan bisa membunuhku hanya dengan sisa jurus dari garis keturunan mata tanpa kau mencapai puncak Dao bela diri." Kini halberd Tianxi terangkat tinggi. Karakter kuno Maha berputar mengelilinginya. Sementara cahaya biru di dahi Tianxi kembali menyebar. Dunia seakan berputar di bawah kendali kekuatan mentalnya. Cahaya biru itu berkedip seperti sebuah mata raksasa. Arah langit dan bumi pun terdistorsi. Seolah-olah dua tangan raksasa tak kasat mata meraih tubuh Yun Xiao dan berusaha mencabik-cabiknya. Pada saat yang sama, halberd itu memancarkan cahaya keemasan yang mengerikan, melesat, menembus kehampaan, dan membelah langit serta bumi. Bahkan Jiang Churan yang berada di altar pun ikut terperangkap di dalam ilusi. Wajahnya sepucat kertas. Sekalipun dia pulih sepenuhnya, hasil dari pertarungan ini tetap tidak akan punya jaminan untuk menang. Kekhawatiran memenuhi wajahnya. Hari ini, besar kemungkinan bahwa mereka berdua akan binasa di sini. Tubuh Yun Xiao terpelintir hebat di bawah tekanan kekuatan mental yang mengerikan. Seolah-olah dia bisa remuk menjadi bubur kapan saja. Satu-satunya sandarannya saat ini hanyalah mata iblis bulan. Serangan lain apapun akan cukup untuk membunuhnya. Ia sama sekali tidak boleh membiarkan satupun serangan Tianxi untuk mengenainya. Dengan satu tangan, Yun Xiao membentuk segel. Pupil matanya berubah, membelah menjadi lapisan-lapisan persegi 6 yang saling bertumpuk. Ruang di sekitarnya ikut berubah, menyerupai struktur yang sama, bagaikan sebuah pintu yang terbuka di tengah dunia yang berputar. Inilah teknik mata ketiadaan ilahi. Tubuh Yun Xiao segera tampak samar di balik pintu itu, seolah-olah dia tidak lagi sepenuhnya berada di bawah langit. Ekspresi Tianxi berkelebat. Dia telah memutar langit dan bumi dengan kekuatan mentalnya untuk mengunci mata iblis bulan Yun Xiao, mencegahnya untuk menggunakan teknik mata untuk menghindari serangan. Namun, Tianxi sama sekali tidak menyangka bahwa Yun Xiao masih mampu membuka ruang di bawah tekanan itu. Dalam aspek ilusi, Tianxi telah kalah. Bagaimana mungkin? Apakah kekuatan spiritual dari Yue Tong jauh berada di atasku? Kenyataan itu sulit untuk diterima. Wajah Tianxi menjadi muram dan tidak sedap dipandang. Tanpa ia sadari, semua ini terjadi karena Yun Xiao sejatinya telah membakar jiwanya sendiri. Jiwa dari dua kehidupan yang pernah berdiri di puncak peringkat 9, terbakar oleh api neraka. Dengan kerjasama penuh dari mata iblis bulan serta pertarungan panjang melawan Jiang Churan sebelumnya, memberikan Yun Xiao sedikit peluang. Dalam ilusi, kini Tianxi tidak lagi setara dengan Yun Xiao. Bum! Cahaya tombak menembus pintu ruang, menembus lapisan ilusi. Kilau emasnya menghantam Yun Xiao dan menjatuhkannya ke bawah. Seketika Yun Xiao muntah darah.
Memang dalam aspek ilusi, dia mampu menekan Tianzi. Tetapi di dalam kekuatan sejati, Tianzi tetap jauh lebih unggul dan tidak mungkin ia tandingi. Kini ekspresi Tianzi yang sebelumnya muram akhirnya mereda ketika melihat Yun Xiao terpental keluar. Tianzi berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caramu menaklukkan Yue Tong. Tetapi jelas, kau tidak punya peluang untuk menang." Kecemasan melintas di hati Yun Xiao. Sejak jiwanya mulai terbakar, tubuhnya menahan penderitaan yang tak terbayangkan. Dia bahkan tidak tahu berapa lama lagi dia harus bertahan. Yun Xiao segera menenangkan pikirannya, menyingkirkan seluruh gangguan. Kedua tangannya bergerak dengan cepat membentuk segel. Cahaya aneh memancar dari matanya. Kemudian, langit pun mulai berubah. Awan-awan bergulung, pemandangan di sekitarnya terdistorsi, lalu bertransformasi seperti mimpi yang hidup. Melihat itu Tianzi kaget. Kekuatan dunia, anjing awan putih. Mampu mewujudkan kekuatan dunia melalui teknik ilusi adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang kultivator di alam abadi. Wajah Tianzi mengeras dan dia meraung. Tidak mungkin, ini pasti hanya ilusi. Kau boleh menipu penglihatanku dengan bayangan kekuatan dunia, tetapi kau tidak akan bisa menipuku dalam hal kekuatan sebelum kau berada di ujung dao bela diri. Halbertnya kembali terangkat. Tianzi menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam halberd miliknya. Karakter-karakter kuno Maha terus bermunculan, menyebar, melingkar dan mendorong cahaya senjata itu ke tingkat tertinggi. Pada saat itulah, Yun Xiao akhirnya menyadari sebuah kebenaran. Warisan tahta yang ia peroleh di Menara Angin dan Bulan bukanlah metode untuk menaklukkan Tianzi, melainkan sebuah metode untuk membunuh Tianzi. Dari semua petunjuk, penguasa kota dari generasi pertama tampaknya telah lama mati, dan mata iblis bulan mengendalikan tubuhnya. Karena itu keterampilan suci ini ditinggalkan khusus untuk satu tujuan, yaitu agar mata iblis bulan di masa depan dapat digunakan untuk menghabisi Tianzi. Setelah mengambil sebuah keputusan, Yun Xiao melantunkan bait puisi dengan suara rendah. Aku mengintip burung di luar bambu, air di luar pohonan dan awan di luar puncak. Apakah itu kehendakku atau bukan? Begitu bait itu terucap, cahaya ilahi meledak. Dalam sekejap, dunia dipenuhi oleh awan yang berterbangan. Lautan cahaya warna-warni membentang luas. Puncak-puncak gunung bermunculan. Bebatuan aneh menjulang terjal. Seluruh pemandangan itu gemerlap agung dan menyesakkan. Wajah Tianzi dipenuhi kengerian. Di bawah tekanan itu tubuhnya membeku. Cahaya tajam pada halberdnya pun melemah. Kilau emasnya memudar dan ditekan kembali ke dalam senjata. Karakter kuno Maha bergetar, tak lagi stabil seperti sebelumnya. Mampu menekan kekuatan ekstrim di puncak jalur bela diri, jelas-jelas itu hampir mencapai alam dewa, dan jaraknya tidak akan sejauh itu. Menyadari ini, keputusasaan menyelimuti hati Tianzi. Selama bertahun-tahun dia berhadapan dengan mata iblis bulan, dan pada akhirnya, hari ini dia benar-benar merasa kalah. Dia meraung dengan penuh amarah, "Aku tidak mau kalah. Yun Xiao, kau tidak layak." Cahaya biru di dahinya meledak terang, berubah menjadi kristal yang menyebar ke segala arah. Dari dalam cahaya itu terdengar sebuah suara. "Yue Tong ataupun Li Yun Xiao, kalian benar-benar pandai membuatku terkejut. Bahkan jika ini adalah kekuatan dunia,
Apakah kalian berpikir bahwa kalian mampu mengendalikannya? Seketika bunga biru mekar dan menyelimuti langit serta bumi. Cahaya Halberd dari Tianzi kembali menari liar. Karakter kuno Maha juga bermunculan tanpa henti. Masing-masing berubah menjadi halberd emas yang membentuk susunan rapat di sekitar Tianzi. Dewa menyambut 3 cahaya, tanpa pamrih dan tanpa batas. Wajah Tianzi membeku. Di bawah serangan spiritual yang mengerikan, halberd itu membelah jalur antara langit dan bumi. Kekuatan dunia yang baru dipadatkan oleh Yun Xiao terpotong oleh puncak dari seni bela diri Dao. Segalanya kini mulai runtuh dan mencair. Di sisi lain, cahaya biru di sekitar Tianzi justru semakin kuat, menyerupai bunga teratai es yang bermekaran satu persatu, lalu membentuk dunia kecil miliknya sendiri. Tianzi bergetar dengan penuh kegembiraan. Ini adalah kekuatan dari surga ke-10. Aku benar-benar mendapatkan keuntungan dari malapetaka, bahkan mengembangkan duniaku sendiri. Ekspresi Yun Xiao seketika masam. Rasa sakit akibat jiwa yang terbakar hampir membuatnya kehilangan kendali. Cahaya ganas berkilat di matanya, menyerupai iblis bulan, seolah-olah hendak menerobos keluar dari tubuhnya. Dunianya mulai runtuh di bawah tekanan halberd Tianzi. Tapi Yun Xiao menggertakkan gigi. Jangan terburu-buru. Ini baru setengah gerakan. Sambil menahan rasa sakit, Yun Xiao mengubah segel di tangannya. Jari-jarinya menyatu dan membentuk sebuah mantra raksasa. Yun Xiao melanjutkan puisi sebelumnya. Burung mengintip manusia, bulan mengintip anggur, salju mengintip buku, namun yang terlihat hanyalah ketidakberdayaan. Dengan pahit itu, keterampilan ilahi sepenuhnya dilepaskan. Seluruh tanah terguncang hebat, seolah-olah kembali hidup. Kekuatan yang tak terukur menyembur keluar dari tanah tempat Yun Xiao berdiri, lalu melesat ke langit. Bangunan-bangunan di sekitar sana hancur seketika. Seluruh tempat itu diratakan dengan tanah. Jiang Churan pun terlempar ke udara, menatap ke bawah dengan wajah pucat. Jantungnya bergetar hebat. Di pusat ledakan kekuatan itu, sebuah pusaran raksasa terbentuk, menyapu segala sesuatu di permukaan tanah. Ketika pusaran itu perlahan mereda, sebuah mural kolosal tersingkap. Jiang Churan terkejut, karena itu bukan mural biasa. Sebenarnya, apa yang dia lihat adalah sebuah mata. Mata yang selama ini tertutup dan kini perlahan terbuka. Bulan merah darah itu ternyata bukan hanya bulan biasa, melainkan mata iblis bulan raksasa. Mata yang sepenuhnya terbangun di bawah keterampilan ilahi milik Yun Xiao. Siapa yang mengira bahwa bulan merah itu sejatinya adalah mata iblis bulan yang sebenarnya? Cerita pertarungan Yun Xiao, Tianzi, dan juga Jiang Churan masih berlanjut sampai di part berikutnya. Jadi kita cukupkan untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.